Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Semoga kalian sehat selalu ya. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran kali ini. Ya, salawat serta salam kita junjungkan juga kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan ajaran beliau kita bisa dibawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Ya, sebelum masuk ke pembahasan materi pada pertemuan kali ini, pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu ya agar pembelajaran kita ini lancar. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik adik-adik semua. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi tentang fabel ya. Ya, pertama-tama adik-adik semua di sini ada yang sudah tahu apa itu fabel? Ya, kalau ada yang belum tahu, ya baik Bapak akan terangkan ya apa itu fabel. Nah, fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Dan fabel adalah cerita fiksi atau khayalan belaka atau bisa dibilang fantasi. Nah, kadangkala fabel memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Cerita fabel juga sering disebut sebagai cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Nah, jadi fabel ini menceritakan tentang pesan moral ya yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh binatang. Nah, tokoh-tokoh cerita dalam fabel ini semuanya binatang ya. Dan binatang tersebut diceritakan mempunyai akal. Ya, mempunyai akal, tingkah laku, dan dapat berbicara seperti manusia. Jadi selayaknya manusia dalam memerankan sebuah tokoh ya. Tapi bedanya ini diganti dengan hewan seperti itu. Ya, watak dan budi manusia juga digambarkan sedemikian rupa melalui tokoh binatang tersebut. Tujuan fabel adalah memberikan ajaran moral dengan menunjukkan sifat-sifat jelek manusia melalui simbol binatang-binatang. Nah, selain menunjukkan sifat-sifat manusia yang sangat buruk, tentunya juga cerita fabel ini menunjukkan kepada kita tentang sifat-sifat manusia yang baik seperti jujur, bersikap beretika seperti itu. Nah, melalui tokoh binatang ini, pengarang ingin mempengaruhi pembaca agar mencontoh yang baik dan tidak mencontoh yang tidak baik. Nah, jadi tujuan dari cerita fabel ini dibuat untuk memberikan kita pesan moral yang mana harus kita lakukan dan mana yang harus tidak boleh dilakukan. Seperti cerita kancil dan buaya atau cerita kelinci dan kura-kura ya. Adik-adik semua pasti sudah tahu cerita itu, di mana ada banyak sekali pesan moralnya. Baik, berikutnya kita masuk ke ciri-ciri fabel. Nah, ada beberapa ciri-ciri fabel yang sangat penting ya untuk adik-adik semua ketahui. Yang pertama itu bersifat fiksi. Nah, jadi cerita fabel ini adalah karangan fiksi ya atau karangan yang dibuat atau cerita yang dibuat oleh pengarang seperti itu. Kayak misalnya cerita kancil dan buaya itu semuanya dibuat untuk itu tadi ya tujuannya yaitu pesan moral. Nah, yang kedua tokoh-tokoh karakter yang berperan di dalam fabel adalah para binatang. Jadi fabel ini ciri khas utamanya itu adalah diperankan oleh tokoh-tokoh binatang ya seperti kancil, kelinci, buaya, kura-kura seperti itu. Nah, yang berikutnya watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk seperti watak manusia. Nah, jadi fabel ini menceritakan tentang sikap-sikap manusia yang ada di dunia nyata ya. Seperti ada yang baik, ada yang jahat, dan juga ada yang buruk seperti itu. Nah, berikutnya cerita fabel memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Nah, jadi peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat ini adalah di mana konflik yang terjadi pada cerita tersebut ya. Misalnya seperti kancil dan buaya. Nah, di awal cerita tentu saja kita mengetahui bahwa kancil ini sedang
berjalan di tepi sungai. Kemudian bertemu sang buaya yang dimana si kancil ini ingin menyeberang ke tepi sungai untuk memakan sebuah apel. Nah, seperti itu adalah rangkaian peristiwa atau rangkaian konflik yang akan terjadi seperti itu ya. Nah, kemudian menunjukkan penggambaran moral fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Nah, jadi dalam cerita fabel itu tentunya kita harus melihat latar tempat kejadiannya ya, tempat peristiwanya terjadi. Seperti cerita kancil dan buaya itu ya. Nah, jadi latarnya itu ada di sebuah sungai. Nah, kalau cerita yang lain itu seperti kelinci dan kura-kura itu tempat kejadiannya ada di hutan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ciri bahasa yang digunakan yaitu kalimat naratif, kalimat langsung, atau menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Nah, jadi ciri fabel ini juga bisa digunakan dalam kalimat naratif ya, atau kalimat yang biasanya dipakai dalam cerita-cerita dongeng lainnya ya. Dan tentunya di sini juga bisa digunakan kata sehari-hari, biasanya digunakan seperti bahasa gaul, seperti kayak gue, lo, seperti itu. Nah, kalau dalam cerita-cerita fabel klasik biasanya kebanyakan menggunakan kalimat langsung ya, atau bisa dibilang bahasa baku, bahasa sopan seperti itu. Seperti, "Hei buaya, apa yang Anda sedang lakukan?" Nah, seperti itu contohnya. Nah, yang terakhir ini mengandung amanat serta pesan berharga untuk pembaca. Nah, ini yang paling penting sekali. Jadi dalam cerita fabel itu tujuannya itu untuk memberikan pesan moral kepada sang pembaca ya, bagi kita yang membaca cerita tersebut. Nah, jadi para pengarang ini membuat cerita fabel untuk kita itu mempelajari sesuatu di dalamnya. Misalnya seperti kelinci dan kura-kura, di mana dalam cerita kelinci dan kura-kura ini sang kelinci digambarkan sebagai binatang yang sangat sombong, sedangkan kura-kura ini adalah binatang yang sangat rendah hati ya. Nah, jadi kita harus meniru sang kura-kura, selalu rendah hati, dan tidak boleh meniru si kelinci yang sombong ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur teks cerita fabel. Nah, baik, struktur teks cerita fabel pada umumnya terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada orientasi. Orientasi merupakan bagian yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, sekaligus sebagai awalan masuk ke tahap berikutnya. Nah, jadi orientasi ini bisa dibilang adalah proses awal dari cerita fabel ini ya. Misalnya itu seperti sang kancil. Di awal cerita dia sedang berjalan di tepi sungai dan kemudian tiba-tiba dia bertemu seekor buaya. Nah, seperti itu. Jadi menceritakan awal dari cerita fabel ya, seperti itu orientasi. Nah, berikutnya adalah komplikasi. Dalam komplikasi, tokoh utama berhadapan dengan masalah. Komplikasi merupakan bagian dari inti cerita fabel tersebut, bagian yang memang sengaja harus dibuat pokok masalah dari cerita. Nah, jadi komplikasi ini adalah konflik-konflik yang terjadi dalam cerita fabel tersebut. Ya, misalnya seperti si kancil yang bertemu sang buaya, di mana itu adalah awal dari konflik mereka ya. Di mana dalam cerita tersebut si kancil menipu si buaya untuk menyeberangi sungai. Nah, seperti itulah, itu adalah awal dari konflik. Jadi bisa dibilang komplikasi ini adalah awal dari masalah yang terjadi pada cerita tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada resolusi. Resolusi adalah kelanjutan dari komplikasi, yaitu pemecahan masalah. Masalah yang ada pada komplikasi harus dipecahkan di sini dengan cara yang kreatif. Nah, jadi resolusi ini adalah lanjutan dari komplikasi ya, di mana komplikasi itu adalah awal dari konflik, sementara resolusi ini menjadi pemecah masalah atau konflik akhir, bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat dalam cerita si kancil ini, setelah dia menipu sang buaya untuk menyeberangi sungai, di situ buaya baru sadar bahwa si kancil ini hanya
memperdaya buaya tersebut agar bisa memakan apel di seberang sungai. Nah seperti itu ya. Jadi itu adalah pemecahan konfliknya, di mana awalnya buaya ini tidak mau untuk mengikuti perintah si kancil. Namun karena kancil yang sangat cerdas, akhirnya kancil menipu daya buaya. Makanya dia bisa menyeberangi sungai. Seperti itu ya. Ya, dan ciri fabel yang terakhir ada koda. Koda sendiri berisi perubahan yang terjadi pada setiap tokoh yang bermain dan pelajaran yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Nah, kalau koda ini bisa dibilang adalah perubahan dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ya. Misalnya kelinci. Dalam kelinci dan kura-kura, dalam cerita tersebut, tentunya kita tahu kan bahwa kelinci ini awalnya adalah hewan yang sangat sombong dan selalu angkuh terhadap hewan-hewan yang lainnya. Namun setelah dia dikalahkan oleh kura-kura dalam pertandingan lomba lari ya. Nah, di situ baru kelinci sadar bahwa masih ada yang lebih baik dari dia, dan tidak, karena kesombongannya akhirnya dia tidak memiliki teman dan tidak ada yang percaya padanya. Namun karena hal ini kura-kura akhirnya menyadarkan kelinci bahwa sebenarnya kita harus menghilangkan kesombongan seperti itu. Jadi koda ini adalah perubahan sikap karakter ya, dan kebanyakan terjadi pada karakter antagonis atau karakter yang jahat seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya saya akan jelaskan tentang unsur-unsur intristik cerita fabel. Nah, unsur-unsur cerita fabel ada banyak ya, dan ini adalah bagian utama dari cerita fabel dalam menentukan ceritanya. Nah, yang pertama itu ada tema. Tema adalah gagasan umum yang mendasari sebuah karya. Nah, jadi dalam membuat cerita fabel tentunya pengarang itu pertama-tama harus menentukan temanya. Seperti itu. Misalnya cerita kelinci dan kura-kura. Temanya itu adalah tentang kesombongan si kelinci dan si kura-kura yang rendah hati. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada tokoh. Nah, tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Dalam teks fabel, binatang hadir sebagai personifikasi manusia, baik yang menyangkut penokohan lengkap dengan karakternya maupun persoalan hidup yang diungkapkannya. Nah, artinya manusia dan berbagai persoalan manusia itu diungkapkan lewat binatang. Nah, jadi setelah kita menentukan tema, pastinya harus ada tokoh yang memainkannya. Misalnya kita sudah dapat tema, temanya tentang kesombongan dan juga rendah hati. Nah, kita masukkan kelinci sebagai binatang yang sombong dan kura-kura sebagai binatang yang rendah hati. Seperti itu ya. Jadi jika sudah ada tema, maka harus ada tokoh yang memerankannya. Ya, seperti itu ya. Nah, berikutnya ada alur atau plot. Plot atau alur adalah cerita yang berisi urutan kejadian yang terjadi. Namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Perilaku yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadi peristiwa yang lain. Nah, jadi alur atau plot ini adalah alur cerita dari cerita fabel tersebut ya. Misalnya seperti cerita kancil dan buaya, di mana awalnya kan kancil sedang berjalan di tepi sungai dan tiba-tiba bertemu buaya dan dia menipu daya buaya, akhirnya dia berhasil menyeberangi sungai. Nah, seperti itu adalah alur ceritanya. Jadi plot atau alur ini adalah alur cerita dalam cerita fabel tersebut. Nah, tentunya dalam cerita alur atau plot ini pasti ada masalah yang terjadi, pasti ada konflik yang terjadi yang menyebabkan peristiwa lain yang terjadi. Misalnya seperti kancil yang menipu daya buaya. Karena kancil berhasil menipu daya buaya, akhirnya kancil berhasil ke tepi sungai. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, berikutnya ada latar. Latar atau setting yang disebut juga sebagai landasan tampu yang berisi pengertian tempat, hubungan, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa dalam cerita fabel ini tentunya kita harus menentukan tempat atau latar kejadiannya. Seperti dalam cerita kelinci dan buaya, tempat dan latarnya itu ada di sungai. Nah, kalau kelinci dan kura-kura ada di hutan. Nah, seperti itu. Ya, berikutnya ada sudut pandang. Sudut pandang digunakan untuk menentukan arah pandang pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita sehingga tercipta
suatu kesatuan cerita yang utuh. Nah, jadi sudut pandang ini bisa dibilang seorang pengarang harus bisa fokus pada sang tokoh utama, misalnya seperti itu. Misalnya cerita tentang si kancil dan buaya ini ya. Jadi fokusnya itu harus pada si kancil terlebih dahulu dan apa yang harus dilakukan si kancil ini. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir ada gaya dan nada. Gaya dalam cerita fiksi meliputi penggunaan diksi atau pilihan kata, imaginary atau citraan, dan sintaksis atau pilihan pola kalimat. Sedangkan nada berhubungan dengan pilihan gaya untuk mengekspresikan sikap tertentu. Ada kalanya penggunaan gaya dan nada menjadi ciri khas seorang pengarang dan karya-karyanya. Beberapa pengarang juga dikenal karena ciri khasnya dalam gaya pengungkapan bahasanya. Nah, jadi di semua cerita fabel itu tentunya memiliki ciri khas masing-masing ya. Ada yang memakai kalimat naratif, ada yang memakai kalimat langsung, ada yang memakai bahasa sehari-hari. Nah, seperti itu ya gaya dan nadanya. Nah, misalnya kayak di cerita dongeng itu kebanyakan memakai kalimat naratif ya, atau bahasa baku. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis cerita fabel ya. Nah, ini adalah akhir dari materi kita. Mudah-mudahan adik-adik semua paham ya. Ya. Jadi, jenis-jenis fabel dapat dikategorikan berdasarkan waktu kemunculannya. Adapun jenis-jenis fabel adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada fabel klasik. Fabel klasik adalah cerita dongeng yang sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak diketahui kapan waktu kemunculannya. Fabel klasik diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya cerita Kancil dan Buaya, atau Gagak dan Elang, Kalkun dan Elang, Semut dan Belalang, dan lain-lain. Nah, fabel klasik juga memiliki ciri-cirinya. Nah, ciri pertama dari fabel klasik adalah cerita fabel klasik biasanya sangat pendek. Nah, jadi fabel klasik ini mempunyai cerita atau alur yang sangat pendek ya. Misalnya seperti Kelinci dan Kura-Kura atau Kancil dan Buaya. Dimana alurnya itu sangat cepat ya. Dimana misalnya Kancil dan Buaya, alurnya itu hanya Kancil yang sedang berjalan di tepian sungai dan kemudian melihat pohon apel di seberang sungai. Dan si Kancil ini harus menyeberangi sungai untuk menuju ke pohon apel tersebut. Namun ada seekor buaya di sungai tersebut dan dia menipu daya seekor buaya tersebut, akhirnya bisa menyeberangi sungai. Nah, seperti itu, sangat singkat. Dan berikutnya tema yang diangkat dalam fabel klasik sangat sederhana. Ya, tema yang diangkat dalam fabel klasik sangat sederhana seperti temanya dari cerita Kelinci dan Buaya. Maksud saya Kelinci dan Kura-Kura, di mana temanya itu adalah kita tidak boleh menyombongkan diri dan selalu rendah hati. Nah, berikutnya fabel klasik syarat dengan pesan moral atau petua kepada pembacanya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa cerita fabel klasik ini kebanyakan memberikan kita pesan moral yang sangat bermanfaat ya, dan juga pelajaran-pelajaran hidup yang kita bisa pelajari, seperti cerita Kelinci dan Kura-Kura tersebut, dimana kita tidak boleh sombong dan juga kita harus rendah hati. Dan ciri-ciri yang terakhir, tokoh hewan dalam fabel masih memiliki sifat hewani. Nah, jadi kebanyakan di fabel klasik itu ciri-ciri hewannya itu masih memiliki sifat hewani sebagaimana hewan seperti biasa. Misalnya Kancil yang berjalan dengan 4 kaki, begitu juga buaya yang berenang, ada Kelinci yang melompat-lompat, dan juga Kura-Kura yang berjalan lambat. Nah, seperti itu ya. Nah, yang terakhir ada fabel modern. Nah, fabel modern adalah cerita yang kemunculannya belum terlalu lama, di mana pembuatannya sebagai bentuk ekspresi kesastraan dari penulisnya. Ciri-ciri fabel modern sebagai berikut. Yang pertama, ciri fabel modern bisa panjang atau pendek. Nah, berbeda dengan fabel klasik yang kebanyakan hanya cerita pendek, di dalam fabel modern ini para pengarangnya bisa menentukan sebagaimana panjangnya cerita tersebut. Seperti itu. Berikutnya, cerita fabel modern tema ceritanya cenderung lebih rumit.
Nah, kalau cerita fabel modern kebanyakan ceritanya itu lebih rumit ya, dan harus dibaca berulang kali untuk bisa dipahami, kebanyakan seperti itu ya. Karena fabel modern ini kebanyakan tidak mengambil lagi sifat hewani dalam cerita-cerita yang dibuat oleh pengarang cerita fabel tersebut ya. Misalnya seperti di fabel klasik di mana si kancil itu berjalan dengan 4 kaki, namun di cerita fabel modern kebanyakan kalau tentang hewan itu ada yang sudah berperilaku seperti manusia, berjalan dengan 2 kaki, memakai baju seperti manusia. Nah, seperti itu ya. Dan kalian juga bisa lihat contohnya pada film-film Disney seperti film Zootopia, di mana kegiatan-kegiatan para hewan itu sudah menjadi seperti layaknya manusia ya yang ada di dunia nyata, seperti itu. Nah, berikutnya karakter setiap tokoh dalam fabel modern dibuat unik. Nah, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari fabel klasik ya, dimana semua karakternya itu memiliki sifatnya masing-masing. Nah, seperti itu. Dan terakhir, fabel modern terkadang berupa epik atau saga. Nah, epik atau saga ini bisa diartikan sebagai ceritanya itu selalu berkelanjutan. Jadi misalnya sang pengarang membuat satu cerita dan banyak yang menyukai ceritanya. Nah, dan akhirnya sang pengarang ini membuat cerita yang baru atau kelanjutan dari cerita yang dia buat. Nah, seperti itu. Nah, baik, demikian materi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan materi kali ini ya. Mudah-mudahan adik-adik semua paham. Nah, jadi fabel itu adalah cerita atau karangan yang dibuat untuk kita para pembaca agar bisa mengambil pesan moral yang ada di dalamnya atau pelajaran yang ada di dalamnya. Nah, jadi cerita fabel itu tujuannya untuk berbagi atau memberikan pesan pada kita bahwa menjadi seorang manusia itu harus mempunyai sikap yang baik dan tidak boleh kita menunjukkan sikap yang buruk, yaitu seperti tidak beretika atau tidak sopan. Nah, seperti itu ya, itu tujuan fabel yang sebenarnya. Nah, baik, saya ucapkan terima kasih buat adik-adik semua yang sudah memperhatikan materi kali ini. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a